Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita, majelis ilmu yang di sana kita belajar bagaimana kita seharusnya menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempelajari tentang perkara yang wajib, yang tidak boleh tidak untuk kita tidak mengetahuinya. Jadi perkara yang harus kita ketahui, karena itu akan menjadi bekal yang penting bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, kita membahas kitab yang sangat agung, yaitu kitab Al-Usul As-Salasah, 3 perkara yang menjadi dasar, yang menjadi utama, landasan bagi kita, menjadi pokok agama kita, yang kita pasti membutuhkannya dan pasti akan mengalaminya. Yaitu kita mengenal Tuhan kita, mengenal agama kita, dan mengenal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan terakhir sudah kita sampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menyempurnakan agamanya. Agama Islam ini telah sempurna. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi hafidhu rahimahullahu taala. Ya. Beliau kemudian menyampaikan bahwasanya ketika agama ini telah sempurna, agama Islam telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya setelah itu tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Dan maknanya apa? Maknanya bahwasanya itu telah datang ajalnya, telah datang masanya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Maknanya bahwasanya beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tugas beliau sudah selesai. Beliau sudah menyampaikan agama ini secara sempurna kepada umatnya. Maka ya sebagai balasan bagi beliau, maka beliau akan kemudian diangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkan dari dunia ini. Maka kita sampaikan di sini apa yang disampaikan oleh muallif. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi dalil atas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, sungguhnya engkau wahai Muhammad, mayyitun, engkau akan mati, engkau akan menjadi mayyit. Wa innahum, dan demikian juga mereka, mayyitun, juga akan menjadi mayit mereka itu semuanya. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, orang-orang kafir. Mereka semua juga akan mati menjadi mayit. Terus bagaimana? Tsumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian semuanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu, inda rabbikum, di hadapan Tuhan kalian, takhtasimun, kalian akan ya berbantah-bantahan. Ya, di dalam surat Az-Zumar ayat ke-30 dan 31. Maksudnya bagaimana? Iya, bahwasanya nanti di hari kiamat, ya mereka orang-orang yang dulunya di dunia itu mereka tidak mau ya mengimani Nabi Muhammad, mereka akan ya mengatakan bahwasanya ya mengapa tidak ada aja, tidak disampaikan, padahal Nabi Muhammad sudah menyampaikan semua kebenaran itu. Karena mereka benar-benar menyesal pada hari kiamat. Orang kafir itu sangat menyesal, sehingga kemudian mereka mencari-cari alasan supaya mereka bisa dimaafkan dari kesalahannya dulu di dunia ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian ya sampai mengatakan bahwasanya ya sampai mendebat bahwasanya Nabi Muhammad tidak menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan benar, sehingga mereka tidak mau mengimaninya. Kalau disampaikan dengan benar, mungkin mereka akan mengimaninya, padahal itu semua sudah terlambat. Pada hari kiamat yang ada hanyalah penyesalan bagi mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manusia itu, wan nasu idza matu yub'atsun. Nah,
Dan manusia itu apabila mereka telah mati, yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Nah, jadi kita semuanya nanti setelah mati akan mengalami hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan. Jadi bukan mati itu bukan akhir dari segalanya. Mati itu justru menjadi awal dari kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, yang pasti kita akan meninggalkannya. Adapun akhirat itu adalah kehidupan yang sejati, yang kita akan selama-lamanya di sana. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan yang menjadi dalil bahwasanya kita semua pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, minha khalaqnakum. Ya, minha, dari bumi itu, dari tanah itu, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Wa fiha, dan di dalam tanah itu pula, nu'idukum, kami akan mengembalikan kalian. Karena ketika kita wafat, kita akan dikubur ke dalam tanah. Wa minha, dan dari tanah itu pula, nukhrijukum marratan ukhra, nukhrijukum taratan ukhra. Ya, kami akan mengeluarkan kalian itu pada waktu yang lainnya, pada kesempatan yang lainnya. Yaitu pada hari kiamat nanti kita tetap akan dikeluarkan dari bumi itu dan dibangkitkan kembali dari mati kita. Di dalam surat At-Taha ayat 55. Dari sini menjadi dalil bagi kita, kalau kita diciptakan dari tanah, kita dikubur di dalam tanah, dan kita akan dibangkitkan kembali dari tanah itu pada waktu yang lainnya, yaitu nanti pada hari kiamat. Demikian juga wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah yang telah menumbuhkan kalian minal ardi, dari bumi itu, nabata, dengan sebenar-benarnya tumbuh, sebaik-baiknya tumbuh. Ya, jadi Allah telah menjadikan kita itu sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik yang ditemukan dari bumi ini. Kemudian setelah itu apa? Tsumma yu'idukum, kemudian Allah itu mengembalikan, kemudian kalian itu akan dikembalikan fiha, ke dalam bumi itu, wa yukhrijukum, dan kalian akan dikeluarkan kembali ikhraja, dengan sebenarnya keluar. Ya, dibangkitkan lagi pada hari kiamat nantinya. Surat Nuh ayat 17-18. Nah, inilah yang menjadi dalil bahwasanya mati itu bukan akhir dari kehidupan kita. Akan tapi mati itu akan menjadi pintu pertama untuk kita mengarungi kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, bagaimana setelah kita dibangkitkan dari mati kita? Wabak dalam ba'si. Kemudian setelah adanya kebangkitan dari kematian itu, muhasabun, bahwasanya manusia itu akan mengalami hisab. Mereka akan dihisab, dihitung. Apa yang telah mereka lakukan di dunia ini akan dihitung satu persatu, besar dan kecil, semua akan dihitung pada hari kiamat. Atau bahasa kita sekarang mungkin diaudit atau diakreditasi. Semua itu akan dihitung pada hari kiamat. Wa majziyuna bi'amalihim, dan kemudian semua manusia itu akan mendapatkan, akan menerima balasan dari amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kalau amalnya baik akan mendapatkan balasan kebaikan, kalau amalnya buruk akan mendapatkan balasan berupa hukuman. Wa dalilu, dan menjadi dalil ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya kepunyaan Allah lah, milik Allah semata lah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Liyajziyalladzina asa'u, untuk membalas orang-orang yang asa'u, mereka berbuat buruk, berbuat jahat, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan juga membalas, untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik dengan bil husna, dengan yang lebih baik lagi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Najm ayat 30 ayat 31. Dan sungguh sangat tidak adil apabila misalkan seseorang yang di dunia ini dia buruk dengan segala keburukan yang dia lakukan, akan tapi kemudian dia di akhirat
ya setelah matinya tidak mendapatkan balasan apa-apa, maka ini sungguh tidak adil. Karena selama hidupnya dia telah banyak mengganggu orang, telah banyak yang merugikan orang lain. Nah, tentunya ketika di dunia dia belum mendapatkan balasan yang setimpal, maka di akhirlah tempat untuk mendapatkan balasan yang setimpal tersebut. Demikian juga ketika misalkan seorang di dunia ini dia telah berbuat zalim dengan zalim yang terbesar, apa itu? Yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati begitu saja tanpa mendapatkan balasan dari kezalimannya? Tentu tidak. Dia akan mendapatkan hukuman atas kezaliman yang terbesar tersebut, yaitu tempat kembali mereka adalah di neraka dan mereka diharamkan untuk masuk ke surga. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga orang-orang yang di dunia ini telah berbuat baik dengan segala macam kebaikannya. Dia mentaatkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat siang dan malamnya. Ya, menjalankan menebar kebaikan ke seluruh manusia. Maka kemudian setelah meninggal apakah cukup begitu saja? Tidak. Tapi mereka akan mendapatkan balasan dari semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Nah, di sini menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita semuanya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita dalam mengerjakan semua kebaikan yang kita lakukan, apapun itu ya, segala macam ibadah, sholat kita, belajar kita, taklim kita dan sebagainya ini, kalau kemudian kita di situ mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah yang akan memberikan balasan nanti pada hari kiamat. Akan tetapi kalau kemudian yang diharapkan selain daripada itu hanya mengharapkan imbalan dari manusia, hanya mengharapkan pujian dari manusia, maka kemudian Allah akan menghapuskan semua pahalanya dan Allah mencukupkan dengan apa yang diharapkan di dunia tersebut. Makanya itu sekali lagi penting sekali kita menata hati kita agar senantiasa kita dalam menjalankan kebaikan, menjalankan ibadah itu semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Meskipun terkadang dalam menjalankan kebaikan kita muncul keinginan untuk pengenlah terkenal, pengenlah dipuji gitu. Akan tetapi kemudian ketika kita ingat bahwasanya itu adalah tidak layak untuk kita harapkan, dan yang layak kita harapkan adalah apa? Kita terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita terkenal di hadapan para malaikat, bukan terkenal di hadapan manusia. Maka tentunya kita harus memperbaiki niat yang ada dalam hati kita supaya supaya Allah kembali mengampuni kesalahan kita dan menerima amal-amal kebaikan yang kita lakukan, dan tentunya yang kita harapkan semua adalah balasan nanti di hari kiamat tersebut. Sekali lagi ini menjadi hal yang paling penting dan penting yang harus kita perhatikan para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah yaitu wajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dialah Allah yang akan membalas orang-orang yang telah berbuat baik dengan kebaikan yang lebih baik lagi, yaitu surga. Kalau kita mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Dan barang siapa yang mendustakan tentang hari kebaikan ini, hari kebangkitan ini, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebangkitan adalah sesuatu yang hak, tidak bisa diingkari, pasti terjadi. Dan Allah telah menyatakan demikian. Dan kalau kita mengingkarinya, tidak percaya seperti itu, maka itu kita termasuk orang yang kafir, orang yang kufur. Kenapa? Karena kita mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, yang menjadi dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengklaim bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Mereka hanya percaya hidup ini hanya di dunia saja. Tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Dan mati itu adalah akhir dari kehidupan. Padahal sejatinya mati adalah awal dari kehidupan hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Maka inilah klaimnya orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah. Mereka mengklaim bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Sehingga apa? Sehingga mereka semaunya mereka berbuat di dunia ini. Mereka berbuat zalim, mereka berbuat dosa, mereka berbuat aniaya. Ya tidak masalah. Karena apa? Karena mereka tidak meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Akan tetapi bagaimana hakikatnya? Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka,
Bala, tentu kalian akan dibangkitkan. Bala wa rabbi, demi Tuhanku, pasti kita semua akan dibangkitkan. Latu ba'atsunna. Di sini ada penekanan yang berlipat-lipat. Latu ba'atsunna. Ya, pasti kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian pasti benar-benar kalian akan diberikan apa? Kabar, berita tentang apa? Bima amiltum, terhadap apa yang telah kalian amalkan di dunia ini. Jadi semua yang kita amalkan, ya, dari sejak kita balik sampai nanti meninggal itu akan dikabarkan nanti pada hari kiamat. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah adalah yang perkara yang sangat-sangat mudah. Ya, At-Taghabun ayat yang ke-7. Nah, jadi demikianlah para pemirsa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan orang-orang kafir bahwasanya mereka hidup di dunia ini adalah ya kehidupan yang cuma di dunia ini. Mereka tidak mengimani adanya kehidupan di akhirat. Sehingga mereka bisa berbuat semaunya, semena-mena. Demikian juga kalau kita melihat kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ketika kita mungkin menanyakan kepada mereka, mengapa melakukan seperti itu? Ya untuk apa kita capek-capek hidup? Kita nikmati aja hidup semaunya mereka. Karena apa? Karena mereka nggak meyakini bahwasanya ada balasan, ada hidup setelah kematian nanti. Maka itu kalau kita mengimani adanya hari pembalasan nanti di hari kiamat, tentunya kita sudah mempersiapkan diri kita dari sekarang, yaitu hanya mengamalkan yang baik-baik saja dan kita tinggalkan semua keburukan-keburukan yang ada. Dan kita tentunya demikian para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita mempersiapkan hari-hari kita untuk menyambut datangnya nanti hari kiamat, hari dibangkitkan dan hari dihisab, supaya kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.